Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan atau berbagi praktik baik kepada rekan-rekan semua dari rekan sejawat terkait tentang jurus atau 27 jurus BK Heba yang sudah saya laksanakan di kelas 7 dan di kelas 8. Tetapi untuk masuk ke materi atau berbagi praktik baik, ini ada salah satu jingle dari 7 jurus BK Hebat. Silakan kalian saksikan. Check it out. Suaranya kalau joget gitu. Nah, itu pertama kenali potensi, kedua kelola emosi, yang ketiga membuka resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Nah, itu tadi adalah 7 jurus BK Hebat. Nah, hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan 7 jurus BK Hebat. Nah, 7 jurus yang pertama yaitu adalah kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, ada tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi dan bangun kolaborasi serta menata situasi. Nah, apa saja? Nah, kenali potensi di sini saya kemarin menggunakan jurus yang pertama yaitu kenali potensi di kelas 7B. Di mana nanti anak-anak itu akan mengetahui oh bakat dan minatnya. Karena kelas 7 kita belum ada kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan dengan jurus yang pertama yaitu kenali potensi, kita mampu membantu anak-anak dalam memilih ekstrakurikuler untuk mereka. Yang kedua yaitu kelola emosi. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu dalam mengelola emosi kita. Terkadang ketika murid kita, salah satu murid kita bandel atau tidak mengerjakan tugas atau membantah kita ketika di kelas, pasti kita apa? Terbawa apa? Emosi dulu. Jadi seorang pendidik kita harus mampu mengelola emosi kita agar anak-anak di kelas itu juga menjadi aman dan
nyaman. Jurus selanjutnya yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, jurus ketiga ini saya gunakan di kelas 8A, di mana banyak terkadang anak-anak itu di 8A banyak yang merasa sulit mengerjakan tugas, berarti dia gagal dalam melaksanakan tugasnya dan dia itu menyerah, terserah, nggak bisa Bu. Nah, karena di lembar jawab PTS kemarin saya juga menemukan di kelas 8A itu ada yang menjawab soalnya saya lupa Bu, saya lupa Pak, saya tidak tahu jawabannya. Berarti di situ dengan kita tumbuhkan rasa resiliensi, berarti kita akan menumbuhkan atau membuat anak itu bangkit dari kegagalan tersebut. Jadi anak-anak itu nanti mampu berusaha agar dia lebih giat belajar. Selanjutnya konsistensi, yaitu menumbuhkan rasa kesadaran. Jangan pernah kita paksakan anak, kita harus menyadarkan anak. Semisal ada salah satu anak yang sering terlambat, biasanya kan kita memaksa anak untuk bangun lebih pagi, jam 7. Apakah anak-anak tersebut akan melakukannya? Tidak, pasti anak-anak tersebut juga besok-besok akan tetap telat. Nah, apabila kita menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak, pentingnya rasa disiplin tepat waktu, berarti itu dari dalam diri anak sendiri. Jadi nanti anak diharapkan dia mampu menumbuhkan rasa kesadaran terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak ada paksaan, dan itu anak mampu untuk tata tertibnya itu tetap dipenuhi oleh anak. Selanjutnya jalin koneksi di antara guru BK, guru mapel, kita harus ada saling koneksi karena anak-anak kita itu hebat semuanya. Pasti kalian ibaratnya Bapak Ibu guru juga, anak-anak itu ada di bidangnya masing-masing, ada yang pandai di bidang akademis dan non akademis, dan itu kita harus menjaga koneksi. Selain menjaga koneksi, kita juga harus membangun kolaborasi antara satu rekan sejawat, guru lainnya seperti kita, rekan sejawat, tata usaha, orang tua dan pihak luar. Di mana pihak luar ini satu puskesmas, bisa juga psikolog. Apabila anak tersebut mempunyai ibaratnya punya tindakan yang tidak sesuai, ibaratnya kita tidak mampu, seperti yang sudah melakukan pembulian yang berat, itu kan kadang sekolah tetap meminta bantuan pihak lain untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya menata situasi. Nah, ini yang kita harapkan atau yang diinginkan anak, yaitu menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jika sekolah kita aman dan menyenangkan, maka anak-anak akan merasa aman, nyaman, dan senang berada di lingkungan sekolah. Nah, itu tadi sekilas tentang 7 jurus BK hebat. Nah, jurus yang pertama, jurus ini yaitu kenali potensi. Alasan saya memilih jurus ini yang pertama karena satu, kelas 7 kita masih sangat baru. Dia belum memilih ekstrakurikuler kecuali pramuka, yang kita tahu ekstrakurikuler pramuka di sekolah kita itu wajib. Tapi di sini kita juga beberapa punya ekstrakurikuler lainnya, yaitu seperti seni tari, kerawitan, komputer, dan bola voli, di mana anak-anak kelas 7 kita itu belum memilih ekstra mana yang akan mereka pilih. Selain itu, saya juga melaksanakan kegiatan asesmen kepada kelas 7B terkait dengan gaya belajar dan kecerdasan majemuknya. Nah, itu ada link tentang tes kecerdasan majemuk dan gaya belajar yang kemarin dilakukan anak-anak kelas 7. Nah, inilah hasil asesmen kelas 7B. Dari gaya belajar kita ada 3, yaitu visual, kinestetik, dan auditory. Nah, di mana dari kelas 7B banyak anak-anak itu yang gaya belajarnya adalah visual, yang kedua kinestetik, dan yang terakhir adalah auditory. Nah, apa itu gaya belajar visual?
Nah, gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Anak-anak senang membaca dan mencatat hasilnya. Nah, dari ini tertarik pada tampilan video ilustrasi atau slide presentasi. Berarti sebagai Bapak Ibu guru, kita juga harus membuat media pembelajaran untuk gaya belajar yang visual, yaitu tentang ibaratnya satu membuat slide presentasi juga bisa, membuat video pembelajaran terkait materi yang akan kita sampaikan. Nah, strategi pembelajaran apa saja? Nah, saya tahu ada, kita bisa membuat PPT, video. Itu mampu membuat anak-anak yang dengan gaya belajar visual itu jauh lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini ada 11 anak tadi yang memilih gaya belajar visual, yaitu yang pertama ada Cahya, Wanda, Weni, Gisel, Joko, Gilang, Bila, Sasa, Kevin, dan Wahyu. Mereka termasuk golongan anak atau murid kita yang memiliki gaya belajar visual. 11 anak ini. Selanjutnya yaitu gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan itu menjelaskan atau mendengarkan suara kita. Jadi kita yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada beberapa anak, cuma 2 anak saja yang suka gaya belajar auditory, yaitu cuma Aufal dan Rehan. Jadi kita yang lebih ekstra kerja keras kalau kita punya anak dengan gaya belajar yang auditory, karena kita ceramah, sebenarnya kita ceramah terus, karena anak-anak lebih suka mendengarkan suara kita daripada dia harus melihat video pembelajaran atau berlari ke sana ke sini. Nah, ini adalah anak-anak auditory yang hanya mendengarkan ceramah. Untuk strategi pembelajaran yaitu kita bisa pakai diskusi sama tanya jawab. Dan pendengaran ini harus ekstra ya, ibaratnya kita harus mampu membuat anak-anak itu mendengar, kita harus mampu juga membuat apa yang ingin kita sampaikan itu jauh lebih mudah dipahami oleh anak-anak auditory. Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, dan melakukan aktivitas langsung. Berarti ini golongan anak-anak yang suka bereksperimen atau praktek secara langsung. Strategi yang dapat digunakan yaitu bermain peran atau bereksperimen tadi, yaitu untuk praktikum. Nah, ini ada beberapa anak yang suka seperti itu. Yang pertama Yayan, Adit, Tasya, Putra, Isa, Nabila, Dia, dan Kelan. Ini ada beberapa dari kelas sebelah yang saya ikutkan. Karena kemarin banyak yang tidak berangkat. Jadi ini untuk gaya belajar kinestetik. Anak-anak lebih suka praktikum. Dia akan lebih memahami pembelajaran kita melalui praktikum atau eksperimen. Jadi anak-anak itu tidak bisa tenang di dalam kelas. Jadi dia bisa berlarian ke sana kemari atau melakukan secara langsung apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya yaitu hasil dari kecerdasan Mas Jemur. Untuk kelas 7B ternyata hebat. Anak-anak kita dari kelas 7B untuk kecerdasan majemuknya itu paling tinggi di logika matematika, yaitu sebanyak 12 anak menyukai matematika. Tapi secara langsung kebanyakan anak-anak kita merasa lemah di matematika. Nah, berdasarkan diagram di atas dapat diperoleh bahwa kecerdasan majemuk di kelas 7B yaitu di logika matematika sebanyak 12 murid memiliki keterampilan masalah untuk memecahkan suatu masalah, yaitu memikirkan ide-ide yang abstrak. Kita tahu sendiri ilmu matematika adalah ilmu yang pasti, tidak bisa diubah-ubah, dan suka melakukan eksperimen dalam memecahkan masalah. Akan tetapi kebanyakan kita, jika kita menemui soal matematika yang sulit dan kita tidak bisa, banyak anak-anak kita yang apa? Menyerah. Anak-anak kita pasti Allah angel bu
nggak bisa. Untuk saat ini anak-anak kita aja yang sering mengerjakan tugas matematika, mereka sering mengeluh tidak bisa dalam berhitung. Penjumlahan tidak bisa, perkalian tidak bisa, apalagi pembagian. Nah, ketika anak-anak seperti itu kita juga bingung. Anak-anak seperti itu kita juga bingung bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau belajar. Nah, dari hasil yang tadi, dari hasil gaya belajar kita bisa membantu anak-anak membuat kelompok belajar. Kemarin saya juga sudah mengelompokkan anak. Ketika hasil dari asesmen mereka keluar, saya membuat anak-anak untuk bergabung kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang kelompok visual, ada auditory, dan kinestetik. Supaya mereka apa? Supaya mereka mampu. Oh, ternyata gaya belajarku sama dengan teman saya, jadi bisa kompak, bisa saling membantu dalam belajar. Nah, untuk kita bagaimana? Jika kita mengetahui gaya belajar anak, kita juga bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu kita mengaplikasikan atau tujuannya adalah memastikan kebutuhan anak itu tercukupi. Anak yang mempunyai kebutuhan belajar visual, kita bisa membuat materi pembelajaran melalui video pembelajaran satu, melalui slide PPT itu juga bisa. Untuk auditory, kita ekstra kerja keras, kita yang ngomong, kita berceramah terhadap anak, tetapi jangan sampai ceramah kita itu membuat anak-anak itu terbebani. Ibaratnya lama, tidak tepat sasaran, atau ceramah kita sampai mana-mana. Cukup kita fokus tujuannya kita, materinya kita singkat, padat. Dan kita juga ada kinestetik. Mungkin kita bisa mengajak anak-anak untuk di luar kelas melaksanakan kegiatan eksperimen atau praktikum. Nah, jadi sebagai kita, Bapak Ibu guru, mungkin dengan adanya gaya belajar ini nanti untuk kelas 7B bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak mampu memahami materi yang akan kita sampaikan nanti. Nah, dari hasil kecerdasan majemuk yang digunakan, kita dapat mengetahui bakat dan minatnya, sehingga kita dapat mengarahkan murid dalam memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakatnya. Yang tadi ada logika matematika, mungkin kita bisa menambahkan ekstra OSN, persiapan OSN. Yang kedua, ada beberapa anak yang juga yang suka musik, berarti kita bisa mengarahkan anak-anak ke musik. Banyak sekali kecerdasan majemuk yang dimiliki anak. Selain dari ekstrakurikuler, kemarin saya juga menanyakan kepada siswa-siswi atau murid kita kelas 7B tentang cita-cita yang dia inginkan. Akan tetapi banyak dari anak-anak kita, cita-cita mereka itu masih berubah-ubah. Ada yang pengen jadi ini, tapi nanti nggak tahu ke depannya. Dari SD ke SMP, cita-cita mereka itu sering berganti-ganti. Jadi mereka belum punya cita-cita yang pasti. Nah, dengan adanya kecerdasan majemuk dari anak tersebut, kita mampu mengarahkan anak tersebut untuk memilih cita-cita yang sesuai dengan bakatnya. Seperti salah satu anak Kevin itu suka ekstra sepak bola, pengennya kita di sini kok ada ekstra sepak bola. Akan tetapi karena kita sendiri juga tidak ada lapangan ekstra sepak bola, jadi saya mengarahkan untuk ke voli. Coba latihan voli. Karena kita lihat sendiri Kevin itu badannya juga untuk voli, saya rasa cukup mengikuti, kuat untuk ikut ekstra voli. Nah, dari hasil jurus satu ini, yaitu kenali potensi, saya juga meminta siswa atau murid kita untuk menulis cita-citanya di selembar kertas, dan saya suruh untuk menempel di kaca cermin rumahnya, sehingga ketika anak itu bercermin, dia akan selalu ingat cita-citanya dan mau belajar untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, jurus yang kedua yang saya sampaikan ke 8A yaitu tumbuhkan resiliensi. Jurus ini saya lakukan di kelas
8A. Kegiatan dilakukan dengan mengajak para siswa itu untuk membuat menara dari kartu, di mana anak-anak saya kelompokkan menjadi 4 kelompok, dan dia itu saya beri 1 pak kartu remi, dan saya suruh membuat menara setinggi-tingginya dan sekokoh-kokohnya. Akan tetapi sampai di tengah jalan menara mereka sering roboh, dan perasaan anak-anak itu merasa kecewa, putus asa. Tapi mereka, alhamdulillah, mereka tidak menyerah. Mereka tetap membuat menara sampai waktu habis. Nah, menara tersebut, setelah menara tersebut berdiri, saya buatkan angin ribut di mana untuk merobohkan menara mereka. Dan ternyata semua menara yang dibuat per kelompok adalah roboh semua. Berarti fondasi yang mereka buat itu belum kokoh. Jadi untuk selanjutnya saya mengajak murid-murid kembali untuk membuat menara sekitar waktu 5 menit. Nah, dari kegiatan membuat menara tadi kita bisa lihat bahwa anak-anak tersebut sudah melaksanakan kegiatan tumbuhkan resiliensi, di mana kita harus bangkit kembali, usaha untuk bangkit dari rasa frustasi dan stres. Nah ini dia resiliensi, yaitu tumbuhkan resiliensi, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Seperti anak-anak kita yang sering, tantangan anak kita adalah pelajaran. Banyak yang tidak bersemangat datang ke sekolah, mengerjakan tugas asal-asalan. Ketika ada remedi, ketika ada tugas, mereka akan menunda-nunda tugasnya. Apalagi ketika menjawab pertanyaan, pasti tidak akan mau sebelum kita tunjuk, karena mereka merasa takut dalam menjawab. Nah, dari situ kita akan menghasilkan pola pikir bertumbuh. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, maka otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Nah, dari hal ini kita dapat membantu siswa. Satu, yang pertama, kita jangan sampai tidak memberikan tugas atau tidak memberikan pengarahan kepada siswa. Kita ajak siswa kita diberikan tugas agar otak mereka bekerja, agar mereka mampu menjelaskan atau otaknya bekerja, sehingga koneksi saraf mereka jauh lebih kuat. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang yang kemarin saya sampaikan kepada anak-anak kelas 8A terkait dengan fixed mindset, atau itu kita stuck di situ saja atau pemikiran bertumbuh. Yang pertama, kesuksesan. Mereka pikir saya sukses karena bakat. Apakah cuma dengan bakat kita bisa sukses? Tidak. Tapi kita juga harus berusaha jika kita ingin sukses. Yang kedua, kegagalan, saya menyerah. Ini yang sering kita lihat di anak-anak kita. Anak-anak jauh akan sering menyerah dengan tugasnya. Karena mereka apa? Karena mereka menganggap dirinya tidak bisa. Jadinya mereka menyerah. Jika kita suruh mengerjakan, alasannya nggak bisa, Bu. Dengan alasan nggak bisa itu, kita harus mengubahnya. Apa yang harus kita rubah? Saya akan coba lagi. Kita tumbuhkan anak. Jika anak muda menyerah, jangan sampai kita bilang gak apa-apa. Kita harusnya apa? Ayo coba lagi, pasti kamu bisa. Kesulitan, saya tidak bisa. Nah, saya belum bisa. Karena belum bisa, makanya kita harus belajar. Masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Berarti kita apa ya, menyalahkan diri sendiri. Kita nggak akan mencari solusi dari masalah kita jika kita mempunyai pemikiran fixed mindset. Jika grow, berarti solusi apa ya yang harus kita lakukan dari permasalahan ini? Kritik, saya sakit hati. Itu kebanyakan anak-anak kita, jika kita
itulah yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Iya, nah sekarang hebat-hebat. Nah, seperti yang kita lihat di kasus-kasus di sekolah lainnya, kita juga banyak di SMP 1 GY di Grobogan, ibaratnya ada satu anak yang harus kehilangan nyawa karena terjadi pembulian di sekolahan, di mana anak tersebut dipukuli beberapa kali, gak cuma satu kali, itu dikeroyok 5 anak. Setelah selesai tetap dikeroyok lagi, dan ketika dibawa ke RSUD ternyata kondisinya sudah meninggal, dan posisi orang tua dari anak itu di Jakarta dan dia tinggal di sini itu sama neneknya. Itu sudah baru saja. Terus kasus selanjutnya yang kepala sekolah menampar anak yang ketahuan merokok di kelas di sekolahan, malah orang tua melaksanakan apa? Orang tua malah melaporkan KS-nya, dan sekarang anak-anaknya juga mogok belajar di sekolah kecuali kepala sekolah dilengsarkan. Nah, itulah pemikiran anak-anak kita sekarang yang luar biasa. Yang harus ibaratnya kita harus tumbuhkan anak-anak itu, jangan ibaratnya mereka harus menumbuhkan rasa yang bangkit. Apakah dia salah atau tidak? Berarti itu termasuknya tadi kesadaran, jangan kita paksakan, tapi kita tumbuhkan rasa kesadaran. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa resiliensi terhadap anak agar anak itu punya pola pikir bertumbuh, jangan yang stuck karena apa yang dia dapat. Nah, usahanya kita harus memberikan dukungan atau rasa percaya diri terhadap anak. Jangan sampai pujian kita itu malah mempengaruhi anak tersebut. Jika anak sering dipuji, anak itu pasti akan tinggi. Dia tidak akan mau berkembang. Jika anak itu terus kita puji, kamu hebat, itu anak-anak pujian itu kadang bisa merusak rasa resiliensi. Karena anak-anak jika dipuji dalam satu hal itu, maka anak-anak akan melakukan hal itu terus dan tidak akan mau mencoba hal yang lain. Nah, ini dukungan versus pujian. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan soal yang mudah cenderung akan memilih soal yang lebih mudah lagi. Hal ini apa? Untuk mempertahankan pujian itu, murid tidak berani mengambil resiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Sebaliknya, murid yang mendapat dukungan cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk mencoba hal baru, berupaya untuk berkontribusi dan memiliki motivasi yang tinggi. Nah, terima kasih. Ini adalah pemaparan dari hasil dari jurus 1 dan 3 yang saya laksanakan di kelas 7A dan 7B. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.